Selamat datang di channel Erwin Tanjung. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas sebuah materi tentang menulis novel sejarah pribadi. Ini adalah materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 12, baik kelompok IPA maupun kelompok IPS. Yang dimaksud dengan novel sejarah adalah novel yang memiliki latar belakang sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lalu. Ketika kita ingin menceritakan sejarah seseorang, maka dikategorikanlah sebagai novel sejarah pribadi. Pada pembelajaran ini nanti kamu diharapkan bisa secara sederhana membuat novel sejarah terkait tentang diri kamu. Maka ini disebut dengan novel sejarah pribadi. Bagaimana menulis novel sejarah pribadi kamu? Nah, pada dasarnya ini adalah hal yang mudah. Kenapa mudah? Karena kamu hanya menceritakan tentang sejarah hidup kamu. Ketika kamu menceritakan tentang sejarah hidup kamu, maka hal-hal yang harus kamu sampaikan antara lain, yang pertama, tentang kapan kamu lahir. Ini menyangkut di mana kamu lahir, situasinya bagaimana kamu lahir, apakah ada peristiwa yang menarik ketika kamu lahir. Mungkin juga kamu ceritakan tentang siapa bidan atau orang yang membantu kamu ketika lahir. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa kamu ceritakan tentang kenangan ketika kamu masa kecil. Ini mungkin menyangkut apa peristiwa yang menarik, atau siapa teman-teman sepermainan kamu, atau bagaimana situasi di masa kamu kecil. Kemudian yang ketiga, bisa kamu menceritakan tentang bagaimana kenangan ketika masih di sekolah. Katakanlah di SD, bisa kamu ceritakan bagaimana tentang sekolah kamu, siapa guru yang kamu senangi, siapa teman kamu, bagaimana nikmatnya atau bagaimana kenangan manis ketika masih bersekolah di tingkat sekolah dasar. Nah, begitu juga selanjutnya, bagaimana kenangan kamu ketika masih remaja, ketika di SMA dan sebagainya. Nah, inilah yang poin-poin yang penting ketika kamu ingin membuat novel sejarah hidup kamu. Berikut ini akan kita paparkan contoh bagaimana menulis novel sejarah pribadi. Namaku Gunung. Kamu pasti tersenyum mendengar namaku ini. Orang tuaku memberikan namaku Gunung karena aku lahir ketika Gunung Sinabung meletus dengan dahsyatnya. Dapat kalian bayangkan betapa paniknya kedua orang tuaku ketika diriku lahir. Mungkin begitu paniknya tidak sempat berpikir, maka namaku diberi dengan nama Gunung. Pada masa kecil kami, pada usia 4-5 tahun, kami sering menyaksikan bagaimana Gunung Sinabung itu meletus. Bagaimana abu-abu vulkanik itu kami rasakan jatuh ke atap-atap dan lingkungan kami. Ketika SD,
Aku SD di Tiga Terket, sebuah kenangan yang sangat baik sekali, kenangan yang manis. Aku punya sahabat-sahabat yang terbaik. Dan kenangan yang paling indah di SD itu adalah kami sering cepat pulang, tidak belajar karena letusan Gunung Sinabung. Ketika Gunung Sinabung meletus, ya Bapak Ibu guru kami menyuruh kami untuk segera pulang. Dan yang paling terkesan di SD, saya memiliki guru yang sangat baik sekali. Namanya Ibu Sembiring. Ibu Sembiring ini benar-benar guru yang dapat memberi motivasi kepada diri kami. Menyuruh kami supaya giat belajar, menyuruh kepada kami supaya menjadi orang sukses, menyuruh kami untuk belajar lebih giat, dan itu menjadi motivasi kepada kami semua. Oleh sebab itulah ketika Ibu Sembiring masuk mengajari kami, ada aura positif yang kami rasakan. Kami semua penuh semangat. Dan saya yakin bahwa motivasi yang disampaikan oleh Ibu Sembiring, guru kami di SD, akan menjadi bekal yang sangat kuat untuk masa-masa depan kami. Nah, inilah contoh secara sederhana bagaimana menulis novel sejarah terkait dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami. Anak-anakku sekalian, tugas kamu setelah kita menonton video pembelajaran ini, maka tugas kamu masing-masing adalah kamu buatlah novel sejarah pribadi tentang diri kamu. Seperti yang kita paparkan sebelumnya, ini terkait kapan kamu lahir, situasi bagaimana, peristiwa bagaimana yang menarik atau yang menyedihkan dan sebagainya. Dan yang kedua, kamu ceritakan tentang masa-masa kecil kamu yang indah atau kenangan-kenangan yang pahit barangkali. Dan kemudian yang ketiga, kamu ceritakan tentang bagaimana kenangan kamu ketika kamu masih di sekolah dasar. Barangkali skop waktu yang kita tulis secara sederhana adalah kita mulai dari sejak lahir sampai kamu sekolah SD. Silakan ditulis, dan ini menjadi PR untuk kita semua. Dan saya yakin, Bapak yakin bahwa ini adalah sesuatu yang sangat mudah, sebab hanya mengembalikan kenangan-kenangan kamu di masa kecil. Demikian saja barangkali pertemuan kita pada hari ini, video pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa di like, di komen, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang akan datang. Salam sehat dan salam semangat, sukses selalu.